Lalu saya buka pintunya. Oke. Pas saya masuk, pas pintunya saya buka setengah, lalu kepalaku masuk duluan. Tiba-tiba dari balik pintu, halo sahabat Trimono Group, para subscriber Trimono Group, saya adalah penulis kisah di video Hantu Tanpa Kaki. Oke, sebagai informasi, Hantu Tanpa Kaki adalah video sebelumnya ya dari Trimono Group. Teman-teman bisa cek di beranda YouTube Trimono Group ya, di situ ada Hantu Tanpa Kaki. Teman-teman bisa nonton dulu karena kebetulan penulis kisah Hantu Tanpa Kaki sama dengan penulis kisah di video yang teman-teman saksikan saat ini. Oke. Ya, kita lanjut. Terima kasih untuk abangku Trimono yang sudah membacakan kisahku. Oke, sama-sama ya. Terima kasih kembali juga untuk Mas Revan. Kalau bicara soal penglihatan, saya punya banyak cerita. Salah satunya cerita yang akan saya tuliskan ini. Oke. Jadi setelah saya sadar bahwa saya bisa melihat makhluk halus, tiba-tiba saya makin lebih peka terhadap kehadiran mereka di kehidupanku. Misalnya saat saya main di rumah, tiba-tiba saya biasa melihat perempuan yang berdiri di sudut ruang tengah di rumahku. Tapi saya hanya cuek saja. Oke. Sampai ada satu kejadian yang menurutku aneh tapi nyata. Waktu itu saya baru pulang dari luar, dari rumah teman. Pas depan rumah saya lihat kondisi rumah itu seperti nggak ada orang. Ya, rumah saya sendiri ya, alias kosong. Sepertinya orang rumah semua lagi keluar entah kemana. Saya tahu rumah itu lagi kosong karena jendela bagian depan rumah itu terkunci. Biasanya kalau ada orang di rumah pasti jendela itu dibuka. Saya kemudian mengarah ke tempat penyimpanan kunci rumah. Ya, saya nggak perlu sebutkan kunci rumah itu ditaruh di mana saat rumah sedang kosong. Itu rahasia. Saya tidak perlu bilang kalau kunci rumah itu disimpan di rak sepatu depan rumah. Ini demi keamanan rumah dan keluarga saya dari para pencuri yang tidak bertanggung jawab. Oke. Terima kasih karena sudah merahasiakan. Oke, kita lanjut. Saya ambil kuncinya, lalu saya buka pintunya. Oke. Pas saya masuk, pas pintunya saya buka setengah, lalu kepalaku masuk duluan. Tiba-tiba dari balik pintu ada orang yang sangat saya kenal. Ya, ada ibuku yang tiba-tiba muncul dari balik pintu. Sontak saya kaget. Perasaan rumah ini kosong. Kenapa tiba-tiba ada ibuku dari balik pintu? Kami saling tatap mungkin sekitar 3 detik. Kemudian sosok itu tersenyum seperti sedang bercanda. Lalu pikiran saya mengatakan mungkin ibu sedang bercanda, ya, ingin bermain dengan anaknya. Hanya anehnya, ibu saya itu nggak pernah bercanda seperti ini. Pikirku, tumben ibu mau bercanda seperti ini, kan aneh. Dan yang paling aneh lagi, sosok menyerupai ibuku ini masih tersenyum. Dan saya lihat sekarang senyumnya makin lebar. Dan makin saya perhatikan, senyumnya itu makin lebar sampai tidak menyerupai senyum manusia pada umumnya. Saya lihat mulutnya itu seperti dibuka sampai kedua ujung mulutnya itu hampir sampai di telinganya. Saking lebarnya senyum sosok tersebut. Saya pikir, wah, ini bukan ibuku. Ini terlalu aneh untuk sosok ibuku yang kukenal. Dan entah mengapa, saya tetap masuk ke rumah dan saya tiba-tiba cuek pada sosok itu. Saya masuk ke dalam rumah dan saya ambil handuk untuk mandi. Setelah mandi, saya ke ruang tengah lagi dan jelas saya tidak melihat siapa-siapa di sana. Kemudian saya nonton TV. Gak lama setelah itu, tiba-tiba ibuku datang dengan adikku. Masih menggunakan pakaian rapi dan tidak seperti baju yang tadi saya lihat. Saya langsung kaget. Perasaan sebelum saya mandi, saya melihat ibu senyum dan masih menggunakan baju rumah. Kok sekarang tiba-tiba baru datang dengan pakaian rapi? Nah, pertanyaannya, siapa yang tadi saya lihat di balik pintu saat saya baru masuk rumah tadi?
siapa. Cerita ini lama saya pendam. Saya tidak pernah menceritakan ke siapa-siapa sampai saya tumbuh lebih dewasa. Karena saya merasa ini pengalaman aneh dan menakutkan juga. Cukup sekian ceritaku, saya Revan, saya ucapkan terima kasih. Salam Trimono Group. Oke. Ya, kami ucapkan terima kasih juga untuk Revan yang sudah membagikan ceritanya, cerita pengalamannya yang bisa menghibur kami semua, Trimono Group dan juga para sahabat Trimono Group dimanapun mereka berada, ya. Dan terkait dengan cerita ini, saya bersama teman-teman Trimono Group juga sudah semacam ya memberikan pendapat terkait dengan video ini, dan ada satu ada satu hal yang kami anggap lebih masuk akal, bahwa sosok tersebut adalah sosok penunggu rumah tersebut, ya, yang kemungkinan sudah lama berada di sana. Dan sosok tersebut pada dasarnya dia nggak jahat, ya, pada dasarnya dia baik, dan dia hanya ingin menunjukkan diri dan ingin ya menampakkan diri bahwa dia ada di sana, ingin memberitahu bahwa dia ada di sana. Karena sebelum Revan masuk di rumah tadi, dia kan berpikir bahwa rumah ini kosong, ya. Nah, ternyata si sosok ini dia menampakkan diri, ingin menunjukkan kepada Revan bahwa rumah ini nggak kosong, rumah ini nggak pernah kosong karena selalu ada saya di sini, ya. Kemungkinan seperti itu, sehingga dia semacam ya mengambil sosok ibu Revan untuk menampakkan diri. Ya, kurang lebih seperti itu yang hasil diskusi kami bersama dengan rekan-rekan Trimono Group, ya, terkait dengan video ini yang saya anggap kayaknya lebih masuk akal sih. Namun teman-teman apabila memiliki pendapat lain terkait dengan video ini, mungkin teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar, ya, pendapatnya, ya, terkait terkait cerita yang sudah saya bacakan ini, ya. Saya tunggu komentarnya ya teman-teman. Oke. Ya, mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan kali ini, ya. Proses syutingnya agak berbeda dengan video-video sebelumnya. Ini agak lama dan ya entah mengapa begitu banyak hambatan, ya, termasuk juga bunyi ayam yang ribut di luar. Saya sampai beberapa kali keluar untuk mengusirnya, namun tetap saja mengganggu. Ya, kalau misalnya ada suara ayam, mohon maaf karena memang situasi dan kondisinya ya kurang tepat hari ini. Tetapi ya nggak masalah, yang penting teman-teman bisa terhibur, ya. Oke. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Revan yang sudah mengirimkan kisahnya, kepada para subscriber, para sahabat Trimono Group yang setia menyaksikan Trimono Group, ya. Tetap support kami untuk video-video selanjutnya. Untuk kritikan dan masukan teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar, sehingga kami bisa tetap memperbaiki kualitas video kami yang lebih menghibur teman-teman, ya. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.